Pada tanggal 7 Desember 2021, pemerintah di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan Anugerah Desa Wisata Indonesia yang menghasilkan desa wisata terbaik di masing-masing kategorinya. Tapi, apa sebenarnya desa wisata itu? Hai, halo, selamat datang di Pintesaurus. Di video kali ini, aku bakal menjelaskan secara singkat apa yang disebut dengan desa wisata. Berdasarkan buku panduan pengelolaan desa wisata berbasis lokal, desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, serta fasilitas pendukung yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Desa wisata adalah bentuk pariwisata yang menyajikan seluruhan dari pengalaman pedesaan, atraksi alam, tradisi, serta unsur-unsur unik yang dimiliki oleh suatu desa yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Desa wisata biasanya menawarkan keseluruhan suasana pedesaan yang mencerminkan keaslian desa baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Hal ini termasuk adat istiadat, kehidupan sehari-hari masyarakat desa, arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa, serta kegiatan perekonomian yang unik dan menarik yang dapat dikembangkan menjadi potensi komponen pariwisata. Menurut Antara dan Arida, terdapat beberapa kriteria untuk menjadi sebuah desa wisata. Yang pertama adalah atraksi wisata. Atraksi ini dapat mencakup keindahan alam, budaya, serta hasil buatan manusia. Yang kedua adalah jarak tempuh. Artinya, desa wisata harus memiliki jarak yang mudah dijangkau dari ibu kota. Yang ketiga adalah besaran desa. Ini menyangkut kondisi geografis dan juga demografis dari suatu desa. Yang keempat, sistem kepercayaan dan kemasyarakatan. Hal ini berkaitan dengan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Yang kelima, adanya ketersediaan infrastruktur atau fasilitas pendukung kegiatan pariwisata. Pada tahun 2019, Badan Pusat Statistik mencatat Indonesia memiliki 83.820 desa yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Berdasarkan hasil agenda yang diumumkan pada tanggal 19 Agustus lalu, tercatat sekitar 1.841 desa yang terdaftar dalam sebaran desa wisata Indonesia. Ada beberapa manfaat dari pengembangan desa wisata, yaitu adanya lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat lokal, di mana para pekerja dari pengembangan desa wisata ini akan mengutamakan masyarakat lokal sebagai pemilik, pengelola, dan juga pengawas dalam kegiatan desa wisata. Tentu ini akan membantu dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pengembangan desa wisata diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta membangun dan menghidupkan kembali budaya, tradisi, atau lingkungan adat yang dimiliki oleh suatu desa yang dapat menjadi potensi dalam pengembangan desa wisata tersebut. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membagi desa wisata ke dalam 4 kategori. Yang pertama, desa wisata rintisan, yaitu wisata di suatu desa yang masih berupa potensi, belum adanya sarana dan prasarana pendukung pariwisata, serta belum adanya kunjungan wisatawan. Selain itu, masih rendahnya tingkat kesadaran dari masyarakat lokal. Yang kedua adalah desa wisata berkembang. Indikator desa wisata ini, sektor wisata di desa ini masih berupa potensi, namun sudah mulai dilirik untuk dikembangkan lebih jauh. Kategori yang ketiga adalah desa wisata maju, di mana pada desa wisata maju, masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk mengembangkan potensi desa sebagai desa wisata, serta mulai dikunjungi oleh banyak wisatawan. Yang terakhir adalah desa wisata mandiri, di mana desa wisata ini memiliki inovasi pariwisata dari masyarakat, destinasi telah diakui secara mendunia, memiliki sarana serta prasarana yang sesuai dengan standar, serta memiliki pengelolaan dengan sistem pentahelix. Buat kalian yang tertarik untuk mengembangkan desa wisata di daerah kalian, kalian bisa membaca buku panduan pengembangan desa wisata
Ada banyak jenis buku pengembangan desa wisata, baik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata maupun tidak. Sekian penjelasan aku tentang desa wisata kali ini. Sampai ketemu di Pintesaurus selanjutnya. Bye-bye!